Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2. PDB orde 2 memiliki bentuk umum sebagai berikut. Dengan Y double aksennya bisa kita tuliskan seperti ini ya. D kuadrat Y per DX kuadrat. PX dan GX-nya adalah sebuah koefisien. Dan Rx-nya bisa bernilai 0 dan tak 0. Saat Rx-nya sama dengan 0, PDB orde 2-nya disebut homogen. Dan saat Rx-nya tidak 0, PDB orde 2 disebut tak homogen. Kasus khusus jika Px dan Gx-nya itu adalah koefisien konstan, maka bentuk umumnya berubah menjadi Y double aksen ditambah AY aksen tambah BY sama dengan 0, di mana A dan B-nya itu adalah sebuah konstanta sembarang. Berikutnya kita akan mencoba untuk mencari solusi umum PDB orde 2 yang homogen terlebih dahulu ya. Jadi kalian ingat kalau homogen itu berarti bagian Rx-nya adalah 0. Nah, saya berikan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang mau kita cari solusi umumnya. Untuk membantu mencari solusi umumnya, kita ingat kembali PDB orde 1. Misalkan ada seperti ini bentuknya. Maka dengan menggunakan metode pemisahan variabel, kita dapatkan solusi umumnya seperti ini. Nah, dengan mengambil bentuk seperti ini, kita terapkan di PDB orde 2. Ya, kita ambil Y-nya sama dengan E pangkat Rx. Nah, dengan menganggap seperti itu, maka kita punya turunan Y-nya adalah R kali E pangkat Rx, dan turunan keduanya adalah R kuadrat dikali E pangkat Rx. Kemudian, ketiga hal ini kita substitusikan ke dalam PDB orde 2 homogen kita yang di atas ini. Nah, menjadi seperti ini. Ya, dan Px dan Gx-nya itu adalah konstanta, koefisien konstanta. Karena setiap suku mengandung E pangkat Rx, jadi saya keluarkan faktorisasi seperti ini. Nah, jika ada dua bilangan yang dikalikan, kemudian hasilnya 0, pasti ada salah satu nih yang hasilnya 0. E pangkat Rx itu tentu saja tidak bisa bernilai 0, tidak mungkin dia hasilnya 0. Maka mengakibatkan dia ini yang hasilnya 0. Nah, R kuadrat tambah AR tambah B bisa juga kita sebut dengan persamaan karakteristik. Nah, apa gunanya persamaan karakteristik itu? Jadi setelah kita dapatkan persamaan karakteristiknya, maka itu akan menolong kita mendapatkan solusi umum dari PDB orde 2 yang homogen. Nah, kita lihat bentuknya mirip dengan persamaan kuadrat, maka mendapatkan akar-akarnya juga sama dengan persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat kan akar-akarnya ada 3 kemungkinan ya. Akar-akarnya real dan berbeda, akar-akarnya real dan sama, dan akar-akarnya imajiner. Dan mereka itu bergantung kepada D-nya, diskriminan, B kuadrat min 4AC. Kalau real berbeda berarti D-nya lebih dari 0, akar-akarnya sama, D-nya sama dengan 0, dan akar-akarnya imajiner itu D-nya kurang dari 0. Kita bahas satu persatu kasusnya. Yang pertama adalah jika akar-akarnya real dan berbeda, maka bisa kita katakan akar-akarnya itu R1 dan R2, di mana R1 tidak sama dengan R2. Dan memiliki solusi basisnya Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X. Maka solusi umum dari PDB orde 2 homogen ini adalah kombinasi linear yang berbeda dari solusi basisnya. Ya. Jadi solusi umumnya seperti ini. C1 kali E pangkat R1X ditambah C2 dikali E pangkat R2X. Kasus kedua, jika akar-akarnya real kembar. Nah, kita katakan saja R1 itu sama dengan R2. Ya, sudah kita buat saja jadi R. Nah, solusi basisnya kan tadinya sama ya.
Tetapi karena kita harus mendapatkan kombinasi linear yang berbeda antara solusi basisnya, maka Y2 kita kalikan saja dengan X. Nah, jadi berbeda kan? Maka solusi umumnya adalah menjadi seperti ini. Nah, yang ketiga adalah jika akar-akarnya itu bilangan kompleks. R1, R2-nya adalah ini, maka solusi basisnya ini, dan solusi umumnya adalah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Saya punya 3 kasus. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Y double aksen tambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Terlebih dahulu kalian buat dulu persamaan karakteristiknya. Oke? Nah, bagaimana cara membuat persamaan karakteristiknya? Berarti ini R kuadrat ditambah 5R tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi. Berarti R tambah 2 dikali R tambah 3 sama dengan 0. R-nya berarti R1-nya min 2, R2-nya min 3. Nah, mereka akar-akarnya real dan berbeda. Nah, menurut rumus yang ada, berarti solusi umumnya adalah C1 dikali E pangkat min 2X ditambah C2 dikali E pangkat min 3X. Nah, mudah bukan? Yang kedua, kita buat dulu persamaan karakteristiknya lagi. R kuadrat ditambah 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasikan. Hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita cuma punya satu akar. Sebenarnya 2, tapi akarnya sama. Nah, akar kembar. Maka menurut rumusnya pakai yang ini ya. Y-nya adalah C1 dikali E pangkat min 3X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat min 3X. Contoh yang ketiga, R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita cek dulu deh D-nya. Berarti D-nya itu adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya 0, min 4 kali 1 kali 4. Min 16. Min 16 itu adalah bilangan yang kurang dari 0. Nah, karena D-nya kurang dari 0, maka kita bisa pastikan bahwa akar-akar mereka adalah bukan bilangan real, yaitu bilangan kompleks ya, atau bilangan imajiner. Nah, berarti kita cari tahu dulu R1-nya. R12-nya kita pakai rumus ABC. Min B plus minus akar D per 2A. B-nya 0, berarti langsung aja plus minus. Akar min 16 per 2A. Akar min 16 berarti 4I per 2. Berarti R1-nya 2I, R2-nya min 2I. Berarti dari sini U-nya adalah 0, W-nya adalah 2. Nah, berarti solusi umumnya adalah E pangkat UX, E pangkat 0, 1 ya. Langsung 1, berarti C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, seperti ini. Mudah ya? Oke, semoga bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.